Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah metode penelitian dengan judul Pengaruh Pandemi Terhadap Perekonomian. Kami dari kelompok 6, kelas 11 4B25 yang terdiri dari 6 anggota. Muhammad Salim akan menjelaskan bab 4 dan 6, Septia Yufebiana akan menjelaskan bab 1, Riza Alivia Budiman akan menjelaskan bab 2, Bestita M.E. Sinaga akan menjelaskan bab 3, dan Septia Kusumaningrum akan menjelaskan bab 5. Bab 1 pendahuluan oleh saya Septia Yufebiana. Latar belakang kami membawakan tema ini karena melihat situasi dan kondisi perekonomian saat ini di berbagai negara, salah satunya Indonesia, bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja karena adanya pandemi COVID-19 yang berdampak sangat besar terhadap banyak hal, salah satunya dalam perekonomian. Dampak-dampaknya yaitu 1. Diterapkannya PSBB dalam kegiatan lini masyarakat membuat pendapatan di perusahaan itu berkurang. Lalu berdampak juga pada karyawan yang akhirnya kehilangan pekerjaan. Lalu karena adanya juga kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak, maka akan memicu tingkat kriminalitas. Dan ada juga bantuan sosial yang diberikan pemerintah tapi tidak disalurkan dengan baik. Dengan demikian ada 6 rumusan masalah. 1. Adakah dampak perekonomian yang dirasakan masyarakat akibat pandemi COVID-19? 2. Seberapa besarkah dampak yang dirasakan masyarakat umum? 3. Bagaimana masyarakat menyikapi dampak pandemi COVID-19? 4. Adakah solusi yang dapat ditemukan oleh masyarakat dari masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19? Dapatkah membangun ekonomi kreatif sebagai solusi atas permasalahan yang timbul? 6. Sejauh mana masyarakat umum mengembangkan ekonomi kreatif tersebut? Tujuan kami dalam penelitian ini 1. Untuk memenuhi tugas nilai akhir semester. 2. Untuk mencari jawaban dan solusi dari masalah yang timbul terhadap perekonomian masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19 yang telah kita alami lebih dari 1 tahun. Dari penelitian ini kami mengharapkan hasil yang bermanfaat untuk para peneliti seperti kami dan masyarakat pada umumnya, dan juga sebagai hipotesis untuk digunakan oleh para peneliti lainnya. Ruang dan lingkup penelitian, yaitu tempat kerja kami sebagai peneliti masing-masing menjadi ruang lingkup penelitian ini, mengambil sampel para karyawan baik swasta maupun instansi pemerintah dengan rentang usia yang produktif. Bab 2. Landasan teori. Teori ekonomi kreatif. John Hawkins dalam bukunya The Creative Economy, How People Make Money, pertama kali memperkenalkan istilah ekonomi kreatif. Disadari lahirnya ekonomi baru berbasis kreativitas setelah melihat pada tahun 1997 ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan waktunya dalam untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal rutin dan berulang. Menurut Purnomo Darohmat pada tahun 2016, di dalam peta industri kreatif, pemerintah membuat 5 pilar ekonomi kreatif, yaitu 1. Pilar sumber daya, 2. Pilar industri, 3. Pilar teknologi, 4. Pilar institusi, dan kelima pilar lembaga keuangan. Teori afiliasi. Menurut Hidayat pada tahun 2008, perdagangan elektronik atau e-com adalah bagian dari lifestyle yang memungkinkan transaksi perdagangan dilakukan secara online dari segala sudut. Menurut Munawar pada tahun 2009, mendefinisikan e-com sebagai proses bisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan penjualan barang, jasa, serta informasi secara elektronik. E-com dapat didefinisikan sebagai arena terjadinya transaksi atau pertukaran informasi antara penjual dan pembeli di dunia maya karena terhubungnya berjuta-juta komputer ke dalam satu jaringan raksasa yaitu internet. Menurut Indrajit
pada tahun 2016. Hipotesis penelitian. H1. Pandemik COVID-19 membawa dampak yang besar, salah satunya di bidang perekonomian. H2. Terdapat perbedaan keadaan tempat kerja dan usaha di masa pandemi dan banyaknya pengangguran seiring dengan banyaknya perusahaan yang memutuskan hubungan kerja atau PHK. H3. Kegiatan ekonomi masyarakat menurun disebabkan daya beli yang menurun. H4. Membangun UMKM dengan cara ide-ide yang kreatif dan inovatif menjadi solusi yang dilakukan masyarakat. H5. Banyak perusahaan yang tutup usaha dan juga banyak pula muncul usaha baru serta di beberapa bidang usaha tetap bertahan. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kami adalah pendekatan kuantitatif, yang artinya penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menghubungkan variabel dalam sebuah populasi. Dalam penelitian ini menggunakan angka-angka. Penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, di mana keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Sedangkan penelitian kuantitatif menurut Malhotra tahun 1996 bahwa penelitian kualitatif adalah metodologi penelitian eksploitasi yang tidak terstruktur berdasarkan sampel kecil yang memberikan wawasan dan pemahaman tentang pengaturan masalah. Penelitian kuantitatif adalah metodologi penelitian yang berusaha untuk mengukur data dan biasanya menerapkan beberapa dari analisis statistik. Diawali dengan adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda saat ini dan didukung oleh munculnya dampak dari pandemik ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan angka-angka sebagai hasil dari penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan memilih karyawan baik swasta maupun instansi pemerintahan di tempat masing-masing para peneliti bekerja. Dengan ruang lingkup tempat kerja, peneliti mencari responden yang bersedia menjawab kuesioner yang kami ajukan. Peneliti tidak membedakan jenis kelamin sehingga semua responden memiliki hak yang sama untuk menjadi kuesioner. Peneliti juga mencari responden dengan usia produktif antara 18 sampai 55 tahun. Waktu yang dilakukan untuk meneliti selama 1 bulan. Dimulai pada tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan 17 Juni 2021. Pada rentang waktu ini, peneliti mencari responden yang bersedia dan memiliki kredibilitas yang baik dan memberikan jawaban dari kuesioner yang kami ajukan. Instrumen penelitian. Instrumen menurut Suharsimi adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data. Tujuannya agar peneliti sistematis dan mudah. Sementara itu, Ibnu Hajar menjelaskan instrumen peneliti merupakan alat ukur yang dipakai untuk mendapatkan informasi kuantitatif yang berisi variabel berkarakter dan objektif. Menurut Ibnu, data atau informasi yang dimaksud meliputi A. Data kuantitatif, yakni jenis data yang berkaitan dengan jumlah atau kuantitas yang berbentuk angka. B. Data kualitatif, yang merupakan jenis data yang berhubungan dengan nilai kualitas, misalnya sangat baik, baik, sedang, baik, cukup, kurang, dan sebagainya. C. Data nominal, data ordinal, data interval atau rasio. D. Data primer atau data sekunder. Dari pengertian instrumen menurut para ahli di atas, peneliti merupakan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Kuesioner terdiri dari kuesioner tertutup di mana responden telah diberikan alternatif pilihan. Kemudian, kuesioner terbuka diamankan responden bebas memberikan
jawabannya. Dan satu lagi, kuesioner campuran, yaitu gabungan dari kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Teknik pengumpulan data. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan data ataupun informasi untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menghitung atau memberikan gambaran secermat mungkin mengenai dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian masyarakat dan cara yang dilakukan masyarakat untuk menghadapinya. Peneliti mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan kuesioner pada karyawan baik swasta maupun pemerintah untuk menjelaskan dampak apa saja yang timbul dan bagaimana mereka menghadapinya. Bab 4. Temuan data. Seperti telah kami paparkan di atas pada bab 3, subbab 3.4 teknik pengumpulan data. Peneliti mengambil data dari 100 responden menggunakan kuesioner. Terdapat 9 pertanyaan yang diajukan kepada 100 responden tersebut. Berikut adalah data-data yang telah kami himpun. 1. Apakah perekonomian di masa pandemi ini sama seperti keadaan normal? Jawaban ya, sebanyak 95 responden atau sekitar 95%. Jawaban tidak, sebanyak 5 responden. 2. Bagaimana situasi perusahaan bisnis usaha di tempat Anda bekerja selama pandemi? Jawaban normal sebanyak 23 responden atau sekitar 23%. Tidak normal sebanyak 77 responden atau 77%. 3. Menurut Anda, perusahaan apa saja yang sedang berkembang di masa pandemi yang mampu menunjang perekonomian? Ada sekitar 7 jawaban teratas, yaitu e-commerce 22 responden atau sekitar 22%, UMKM dan makanan 14 responden atau sekitar 14%, alat kesehatan dan obat-obatan 32 responden atau 32%, teknologi 5 responden 5%, retail 9 responden atau sekitar 9%, ekspedisi 8 responden atau 8%, jasa 5 responden atau sekitar 5%, saham atau pasar modal 4 responden 4% dan tidak menjawab 1 responden 1%. 4. Apa saja yang dapat Anda lakukan untuk membantu perekonomian tetap stabil di masa pandemi ini? Ada 5 jawaban teratas, yaitu tetap bekerja dengan semangat 21 responden atau sekitar 21%, membuat UMKM dengan kreativitas berbasis online 38 responden atau sekitar 38%, membeli produk lokal dan UMKM 15 responden atau sekitar 15%, mematuhi protokol kesehatan 6 responden atau sekitar 6%, tidak boros 11 responden atau sekitar 11%, dan lainnya 7 responden atau sekitar 7%. 5. Menurut Anda, kenapa perekonomian di masa pandemi menurun? Ada sekitar 7 jawaban teratas, yaitu adanya peraturan pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB 38 responden atau 38%, daya beli masyarakat menurun 16 responden atau 16%, banyak terjadi PHK 18 responden atau 18%, takut terpapar virus COVID-19 9 responden atau sekitar 9%, banyak perusahaan gulung tikar 9 responden atau 9%, berhemat 4 responden atau sekitar 4%, dan lainnya 6 responden atau sekitar 6%. 6. Dapatkah kreativitas digunakan untuk memulihkan perekonomian saat pandemi? Jawaban ya, sebanyak 96 responden atau sekitar 96%, dan jawaban tidak sebanyak 44 responden atau sekitar 4%. 7. Manakah menurut Anda yang termasuk ekonomi kreatif? Ada 3 jawaban teratas, yaitu menjual makanan buatan sendiri 64 responden atau sekitar 64%, menjadi reseller suatu produk 17 responden atau 17%, bergabung dengan teman membuat bisnis baru 13 responden atau sekitar 13%, dan lainnya 6 responden atau sekitar 6%. 8. Setujukah Anda di masa pandemi saat ini banyak bermunculan pedagang yang menjual produk karya mereka yang kekinian? Jawaban 100 responden menjawab setuju. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya bagian bab 5 tentang pembahasan.
Pada bab 3 di atas, peneliti telah memaparkan data yang telah dihimpun. Data-data tersebut adalah data premier, yaitu data baru yang penelitian dapat melalui kuesioner yang kami ajukan kepada 100 responden dengan sampel populasi di lingkungan tempat kerja masing-masing para peneliti. Berikut adalah pembahasan setiap data yang telah didapat. Pada pernyataan pertama, yaitu apakah perekonomian di masa pandemi ini sama seperti keadaan normal? Peneliti mendapatkan jawaban 95 responden adalah ya, dan 5 responden mengatakan tidak. Peneliti menganalisa ini bahwa 95% masyarakat merasakan perbedaan keadaan kegiatan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 ini. Angka ini sangat besar yang memastikan bahwa pandemi membawa dampak terutama kegiatan ekonomi di masyarakat. Pada pernyataan kedua, yaitu bagaimana situasi perusahaan atau bisnis usaha di tempat Anda bekerja selama pandemi. Pernyataan kedua ini lebih menyempit ke arah tempat para responden bekerja pada perusahaan baik swasta maupun instansi pemerintah. Dengan berbagai macam bidang seperti perusahaan dagang, jasa, kesehatan, hiburan, dan lainnya, peneliti mendapati sekitar 77% dari responden yang menjawab tidak normal dan 23% menjawab normal. Ketidaknormalan ini antara lain omset perusahaan yang menurun sehingga menurunnya pendapatan diberlakukannya WFH, work from home. Terjadi pengurangan karyawan, mengubah konsep kerja sampai dengan perusahaan yang harus gulung tikar karena tidak lagi dapat membiayai operasional mereka. Akan tetapi, berbeda dengan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, obat-obatan, peralatan medis, ekspedisi, dan perusahaan dagang yang menggunakan pemesanan melalui platform media online tetap normal dan dapat bertahan. Peneliti mendapati angka 23% dari jumlah responden. Pada pernyataan ketiga, yaitu menurut Anda, perusahaan apa saja yang sedang berkembang di masa pandemi yang mampu menunjang perekonomian? Penelitian mendapat 8 jawaban dan 3 jawaban yang teratas, yaitu alat kesehatan, obat-obatan 32%, e-commerce 22%, UMKM dan makanan 14%. Ini membuktikan bahwa meskipun banyak yang terdampak karena adanya pandemi ini, ada juga perusahaan justru tetap bertahan, bahkan cenderung lebih baik. Walaupun demikian, adanya perubahan strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, seperti memasarkannya melalui online. Pernyataan keempat, yaitu apa saja yang dapat Anda lakukan untuk membantu perekonomian tetap stabil di masa pandemi ini. Penelitian mengajukan pertanyaan ini dengan maksud mencari solusi dari masalah yang timbul melalui masyarakat yang terkena dampak secara langsung, dan penelitian mendapatkan 4 jawaban teratas, yaitu 1. Membuat UMKM dengan kreativitas sebanyak 40%. Ini mengartikan bahwa berwirausaha dengan kreatif dan inovatif banyak disarankan masyarakat. Alasan ini diambil karena beberapa hal seperti adanya waktu luang karena dilakukan di WFH, yaitu work from home atau bekerja di rumah. Pendapatan menurun karena omset perusahaan yang menurun menjadi salah satu yang dirumahkan akibat perusahaan tidak sanggup membayar gaji. 2. Tetap bekerja dengan semangat menjadi alasan kedua agar perusahaan tempat mereka bekerja dapat bertahan dan melewati dampak dari pandemi ini. 3. Membeli produk lokal dari UMKM juga menjadi solusi yang diberikan oleh masyarakat. Karena hal ini, kegiatan ekonomi akan tetap berjalan. 4. Berhemat menjadi solusi berikutnya yang diberikan oleh masyarakat, di mana mereka mencontohkan berhemat
di sini membeli barang-barang yang benar diperlukan saja, dan lebih baik lagi membeli barang tersebut dari pengrajin atau perusahaan lokal. Pernyataan kelima yaitu, menurut Anda, kenapa perekonomian di masa pandemi menurun? Peneliti mendapatkan 7 jawaban. 3 jawaban paling banyak yaitu diberikan oleh responden, yaitu 38 responden menjawab diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB oleh pemerintah. Kemenko PMK menjelaskan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi oleh coronavirus 2019 atau COVID yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus. Ruang lingkupnya meliputi peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di fasilitas umum. Hal ini berdampak sangat besar bagi kegiatan masyarakat, salah satunya kegiatan ekonomi. 2. 18 responden menjawab banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Penelitian menemukan jawaban ini adalah dampak turunan yang diakibatkan diberlakukannya PSBB, di mana dengan dibatasinya ruang gerak masyarakat sehingga kegiatan perusahaan bersifat perdagangan menurun akibat omset menurun. Ketiga, 16 responden menjawab daya beli masyarakat menurun. Jawaban ini menjadi timbal balik dari banyaknya PHK yang terjadi. Tanpa adanya pekerjaan yang tetap, maka pendapatan tidak ada, sehingga masyarakat lebih memilih mengelola keuangan sehemat mungkin dengan membeli barang-barang yang benar-benar diperlukan saja. Pernyataan keenam yaitu, dapatkah kreativitas digunakan untuk memulihkan perekonomian saat pandemi? Penelitian mendapatkan respon yang luar biasa dari pernyataan ini, yaitu 96 para responden memberikan alasan seragam bahwa kegiatan ekonomi masyarakat akan sangat terbantu jika mereka berupaya secara kreatif dan inovatif. Pernyataan yang ketujuh yaitu, manakah menurut Anda yang termasuk ekonomi kreatif? Penelitian memberikan 3 pilihan dengan menambahkan kolom isi dengan pilihan sendiri. Sebanyak 68 responden menjawab menjual makanan buatan sendiri. Jawaban ini memberikan gambaran bahwa pernyataan kelima di atas, di mana para responden memberikan solusi, yaitu mulailah dengan kreativitas dan buatlah sesuatu yang baru di pasaran. Pernyataan ke-8 yaitu, setujukah Anda di masa pandemi saat ini banyak bermunculan pedagang yang menjual produk karya mereka yang kekinian? Peneliti mengajukan pertanyaan ini sebagai tindak lanjut dari pernyataan sebelumnya dan mendapatkan respon mengejutkan. Tidak ada respon yang menjawab tidak. Para responden menjawab setuju, memberikan alasan mereka antaranya itu mengisi waktu luang karena hari kerja dibatasi, mencari tambahan penghasilan karena gaji juga ikut dipotong, menjadi peluang usaha untuk mereka menjadi korban PHK. Pernyataan ke-9 atau yang terakhir yaitu, manakah yang sering Anda temui di masa pandemi? Pernyataan ini mencakup keseluruhan apa yang peneliti cari, yaitu dengan melihat apa yang terjadi di masyarakat dampak dari wabah COVID-19 ini. Para responden yang melihat atau bahkan yang terdampak secara langsung memberikan respon sebagai berikut. 44% menjawab karyawan yang mengeluh atas pekerjaan saat ini. Ini menjadi hal yang pasti mengingat semua penjelasan dari dampak wabah ini sudah dijelaskan pada pernyataan sebelumnya. 40% menjawab pedagang yang menjual produk baru dengan brand sendiri. Ini juga menjawab bahan solusi yang ditawarkan oleh responden adalah dengan ekonomi kreatif, dan sudah banyak masyarakat yang melakukannya. 16 menjawab pengemis yang bermodif menjadi bentuk lain atau contoh manusia silver. Menjadi hal yang menarik dari jawaban ini adalah kreativitas dapat digunakan
untuk usaha dan juga meminta-minta seperti fenomena yang muncul pada saat ini, yaitu manusia silver. Masih banyak perdebatan di kalangan peneliti sosial apakah hal ini masuk dalam menciptakan usaha kreatif atau hanya berubah bentuk saja menjadi hal yang baru. Hal ini masih harus dikaji lebih dalam. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab yang terakhir yaitu bab 6, penutup. Kesimpulan. Dari data yang didapat dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti menghimpun kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. 1. Pandemi COVID-19 saat ini membawa dampak yang sangat besar di semua sektor kehidupan masyarakat, khususnya pada kegiatan ekonomi. 2. Dampak-dampak yang ditimbulkan menghadirkan masalah dan solusi dari permasalahan tersebut. 3. Solusi yang diberikan masyarakat yaitu tetap menjalani pekerjaan dengan menambah ide-ide kreatif dan inovatif agar mampu bertahan. 4. Bagi para pelaku usaha, mengubah strategi pemasaran adalah langkah terbaik yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara menggunakan media online dan aplikasi e-commerce. Selanjutnya saran. Pandemi COVID-19 ini memang membawa dampak yang besar di semua sektor, bukan hanya di kalangan masyarakat umum, tapi di seluruh dunia. Peneliti menyarankan agar setiap individu tetap melakukan kegiatan masing-masing dengan semangat, tetap melakukan protokol kesehatan, selalu menggunakan ide-ide kreatif dan inovatif agar dapat bersaing dan menghasilkan produk yang berkualitas. Kekurangan dan keterbatasan yang kami miliki sebagai peneliti sangatlah banyak. Penelitian ini pun masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kami tim peneliti memohon dengan sangat saran dan kritik yang membangun dari para pembaca dan para peneliti yang sedang mencari informasi, agar kami dapat membuat penelitian yang lebih baik lagi ke depannya. Dan saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.